Selamat malam saudara-saudara terkasih. Pada hari ini, Rabu 6 Mei 2020, kita bersama akan memulai ibadah Patuen kita di GKJW Jemaat Kereksaan. Oleh karena itu, mari bersama kita akan mengambil saat teduh. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Kita akan menyambut dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198, bait 1 sampai dengan yang ketiga.
Saudara yang terkasih, saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Tetapi sebelumnya, mari kita akan bersama berdoa. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 saya bacakan yang demikian. Dengan judul perikopnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Biasanya banyak orang yang menjelaskan perbedaan filia dan agape melalui kisah ini. Kita bisa melihat dan sering sekali kita juga merenungkannya. Pada percakapan pertama, Yesus bertanya, apakah Simon mengasihinya dengan kata agape. Kemudian Simon membenarkan Yesus bahwa dia mengasihi Yesus dengan kata filia. Kemudian Yesus menugasi Simon menggembalakan domba-dombanya. Dan itu juga terulang lagi dalam percakapan kedua dengan hal yang sama. Yesus bertanya apakah Simon mengasihinya dengan kata agape, dan Simon membenarkan bahwa dia mengasihi Yesus dengan kata filia. Dan sekali lagi Yesus menugasi Simon untuk menggembalakan domba-dombanya. Sedangkan dalam percakapan ketiga kita tentu juga sudah hafal. Dalam percakapan yang ketiga itu Yesus kemudian bertanya kepada Simon, apakah Simon mengasihinya dengan kata filia? Dan Simon membenarkan bahwa dia mengasihi Yesus dengan kata filia juga. Dan sekali lagi untuk ketiga kalinya, Yesus menugasi Simon menggembalakan domba-dombanya.
Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita membenturkan antara agape dengan filia. Sebenarnya pandangan yang menempatkan agape di atas filia merupakan sebuah penafsiran yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 oleh seorang teolog Swedia yang bernama Anders Nyknern dalam bukunya yang berjudul Eros dan Agape. Dalam bukunya itu, dia menuliskan bahwa agape adalah kasih yang berkorban dan merupakan satu-satunya bentuk cinta Kristiani yang paling otentik. Sementara eros merupakan kasih yang posesif dan penuh perhitungan untung rugi. Sekalipun dalam buku itu tidak membahas tentang filia secara mendalam, tetapi bisa dilihat bahwa filia dipandang sebagai kasih yang lebih berpusat kepada hasrat egosentris dan menjadi dasar bagi relasi persahabatan. Pandangan dari Nyknern ini sangat berpengaruh, bahkan dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen di Indonesia. Kita seringkali membedakan antara agape, antara filia, dan juga eros. Tetapi ada beberapa penafsir yang menegaskan bahwa filia dan eros sesungguhnya juga digunakan secara positif di dalam Alkitab. Oleh karena itu mari kita melihat hal itu dalam pandangan yang berbeda kali ini. 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan filia. Tampaknya Petrus mengingat betul apa yang sudah Yesus sampaikan sebelum dia ditangkap dan disalib. Mari kita lihat bersama dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Di sana tertulis, tidak ada kasih, agapen, yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Pilon, inilah yang diingat betul oleh Petrus dari Yesus. Yesus di sini memberikan gambaran baru bahwa kasih untuk sahabat, kasih filia itu sebagai wujud kasih yang besar, kasih yang bersedia berkorban untuk sahabatnya. Dan tampaknya itulah yang diingat dengan baik oleh Petrus dari pengajaran Yesus kali ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus tetaplah Petrus. Dia tampaknya tidak cukup puas dengan pertanyaan Yesus. Petrus tetaplah Petrus, dia seorang yang memiliki percaya diri yang begitu luar biasa. Dia seorang yang pernah berkata lantang, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ditulis dalam Yohanes 13 ayat 17. Mohon maaf, Yohanes 13 ayat 37. Dan tampaknya Petrus masih tetap sama. Dia tidak pernah jera untuk menonjolkan dirinya. Dia tidak pernah jera untuk merasa lebih hebat dari teman-temannya yang lain. Sehingga saat Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan aku mengasihi engkau dengan kata filia, sebenarnya Petrus ingin berkata bahwa aku bersedia mati untuk engkau Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang luar biasa dalam percakapan ini. Yang pertama, saat Yesus bertanya kepada Petrus dengan menggunakan kata agape, tidak sekalipun Yesus ingin merendahkan Petrus. Walaupun pada akhirnya kita tahu pada pertanyaan yang ketiga, Yesus menggunakan kata filia. Justru sebaliknya, di sini kita bisa melihat bahwa Petruslah yang ingin mengundang Yesus untuk percaya bahwa Petrus mampu untuk memberikan kasih kepada Yesus. Bahwa sesuai apa yang pernah dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 37. Bahwa Petrus rela
memberikan nyawa bagi Yesus. Bahwa Petrus rela berkorban bagi Yesus. Bahwa Petrus rela membela Yesus mati-matian. Itu yang bisa kita lihat. Yang kedua, hal yang sama pentingnya untuk menjawab kepercayaan diri Petrus yang sungguh luar biasa itu. Hal kedua yang sama pentingnya adalah konsistensi Yesus memberikan tugas perutusan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus mengatakan itu. Sebuah penugasan yang tentu ini menjawab apa yang ingin dikatakan Petrus, bahwa dia rela mati, dia rela berkorban, dia rela membela Yesus. Yesus ingin mengingatkan Petrus untuk mencontoh dirinya. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus pernah berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kisah tentang gembala ini sudah bersama-sama kita renungkan di hari Minggu yang kemarin. Semoga kita masih tetap ingat tentang bagaimana seorang gembala yang berkorban, apa yang dilakukan oleh gembala untuk domba-dombanya. Yesus ingin mengingatkan kepada Petrus bahwa tugas utama seorang gembala adalah merawat, adalah memberi makan domba-dombanya dari hari ke hari. Walaupun dia harus berhadapan dengan dinginnya malam, harus berhadapan dengan sepinya padang rumput, harus berhadapan dengan binatang buas, dan bahkan harus berhadapan dengan pencuri. Seorang gembala akan tetap setia merawat dan memberi makan domba-dombanya, bahkan di saat susah sekalipun. Itu yang ingin diingatkan Yesus kepada Petrus. Jadi tidak hanya sekedar Petrus berkata, "Aku mau berkorban untuk Engkau Yesus, aku mau memberikan nyawa untuk Engkau Yesus, aku mau membela Engkau mati-matian." Tetapi Yesus mengingatkan, kalau memang Petrus mau berkorban untuk Yesus, tugas utama yang harus dia lakukan adalah Petrus harus bersedia merawat domba-domba Yesus. Petrus harus bersedia untuk mati bagi domba-domba Yesus. Itulah yang ingin diungkapkan oleh Yesus di dalam bacaan kita ayat yang ke-18. Yesus mengingatkan kepada Petrus berkorban bagi Yesus dengan cara Petrus membuktikan kesediaannya memelihara dan memberi makan domba-dombanya. Yesus menggeser gegap gempita kemauan Petrus, kepercayaan diri Petrus yang ingin membela dan bahkan mati bagi Yesus, menjadi kesediaannya untuk merawat dengan penuh cinta dan bahkan kesediaan untuk mati bagi domba-domba Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tugas ini, tugas yang diterima Petrus itu tidak hanya sekali. Dia harus dengan setia merawat domba-domba Yesus kini dan setiap hari. Dan memang pada akhirnya, keseharian adalah kancah yang terbaik bagi kita membuktikan kerelaan untuk memberikan nyawa bagi Allah dalam Sang Kristus. Keseharian yang kita lakukan dengan menjadi gembala yang menyahabati, menjadi gembala yang benar-benar menjadi sahabat bagi para domba-domba milik Kristus. Itu berarti bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari benar-benar kita yang adalah para pengikut Kristus ini diajak untuk berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kita. Bahkan di tengah segala keterbatasan kita sekalipun, bahkan di tengah wabah penyakit yang harus kita alami secara global saat ini, bahkan di tengah dampak ekonomi
yang kita lihat begitu dirasakan oleh banyak orang. Tetapi kita tetap diajak untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita. Mengusahakan kehidupan sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa berbagi sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jika mungkin kita tidak memiliki sembako, kita bisa berbagi sepiring nasi. Kita bisa berbagi sebungkus nasi. Bahkan jika mungkin kita merasa sebungkus nasi pun kita tidak ada. Kita masih memiliki hati untuk bisa mendoakan saudara-saudara kita. Kita memiliki hati untuk mendoakan mereka. Supaya mereka juga sama seperti kita untuk tetap sabar, untuk tetap kuat, dan bertahan bersama dengan Yesus di tengah pandemi yang harus kita hadapi sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala yang sekaligus menjadi sahabat bagi domba-dombanya, dia tidak hanya sekedar berani mati untuk Allah, tetapi dia juga benar-benar mau memperjuangkan kehidupan sesamanya sehari-hari. Kita benar-benar diajak untuk meneladani Yesus. Kita diajak untuk berdampak, menjadi berkat, dan mengusahakan kehidupan sesama, bahkan di tengah keterbatasan kita. Jangan khawatir saat hendak berbuat baik bagi sesama. Jangan khawatir untuk berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Dan jangan khawatir untuk mengusahakan kehidupan sesama. Karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kasih kita kepada Allah saat ini juga kita tunjukkan melalui kasih kita kepada sesama. Mendoakan mereka, jika ada berkat, kita juga berbagi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari mengambil saat teduh. Kita bersama akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 258, bait pertama sampai dengan kedua, untuk kita menanggapi renungan kita pada malam hari ini.
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama bersyukur atas setiap anugerah Tuhan yang senantiasa diberikan dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah keterbatasan, di tengah wabah penyakit yang harus melanda Indonesia dan bahkan dunia, kita masih tetap ada di dalam penyertaan-Nya. Dia tetap setia bersama dengan kita. Oleh karena itu, pada saat ini kita hendak menghaturkan persembahan kita. Persembahan bisa dimasukkan di dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu 6 Mei 2020, lalu bisa dikumpulkan melalui majelis kelompok yang telah ditunjuk, atau bisa dikumpulkan di kantor gereja pada saat jam buka gereja. Kita akan menghaturkan persembahan kita dengan kita menyanyikan PKJ, pelengkap Kidung Jemaat 138, bait pertama sampai dengan yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami melayani Tuhan dengan setia. Oleh karena itu pada saat ini mampukan kami juga untuk terus mengusahakan kehidupan saudara-saudara kami. Untuk kami juga terus dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Mampukan kami Tuhan. Kami yakin bahkan di tengah keterbatasan kami, Engkau masih akan terus memampukan kami menjadi berkat bagi mereka.
Pada saat ini terkhusus kami berdoa untuk kondisi bangsa kami, kondisi dunia ini yang sedang menghadapi wabah penyakit corona. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati saudara-saudara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa, para petugas Satgas pencegahan COVID-19. Berikanlah senantiasa kekuatan kesehatan dan hikmat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus dapat berkarya melayani dengan baik. Dan kami memohon Tuhan, kami memohon kiranya Engkau akan senantiasa ada bersama dengan bangsa kami, bersama dengan dunia ini. Dan kiranya Engkau pun juga Tuhan, mau mengangkat setiap wabah penyakit yang ada sekarang, menggantikan dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Itulah pengharapan kami. Kami yakin bahwa Engkau akan memulihkan kami, memulihkan kondisi bangsa kami, memulihkan dunia kami dari wabah penyakit corona ini. Kami pun juga menyerahkan para tenaga medis, demikian juga orang-orang yang harus melayani saudara-saudara kami, para penyintas corona, saudara-saudara kami yang harus berjuang untuk melawan penyakit corona dalam dirinya. Biarlah Tuhan Kau memberkati saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga para tenaga medis dan juga semua yang merawat. Kiranya Tuhan pun juga akan memberikan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, terutama juga yang ada di GKJ Jemaat Keraksaan. Saudara kami yang saat ini harus terbaring sakit, mereka yang saat ini dalam masa pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan Mbah Noto, kami menyerahkan Tuhan Bapak Kelly, Bu Bandi, Pak Jamin, Pak Siahaan, Mbah Wikan, Bu Tanto, Bu Ginting, anak Marlon, dan mungkin saudara-saudara kami yang belum dapat kami sebutkan namanya. Kiranya Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan baru, sehingga mereka pada saatnya menerima kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Keluarga yang dengan setia menjaga merawat, Tuhan berkati hari lepas hari. Demikian kami menyerahkan anak-anak kami, mereka yang harus belajar di rumah. Selama 6 minggu ini mereka ada di rumah belajar bersama dengan orang tua. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami ini, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, mereka dapat belajar dengan penuh cinta bersama dengan orang tua masing-masing. Dan kami juga memohon berikanlah kesehatan bagi anak-anak kami. Terlebih juga bagi warga jemaat yang masih harus bekerja, kami memohon cinta-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka, memberikan kesehatan saat mereka berangkat sampai dengan pulang dari pekerjaannya masing-masing. Dan kiranya melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukan, semuanya itu akan menjadi saluran berkat bagi keluarga mereka. Saudara kami yang harus terdampak secara ekonomi, mereka kami serahkan kepadamu juga Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, dan kami yakin Tuhan akan memberikan berkat dengan cara Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk terus dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami ini. Kami pun juga menyerahkan Tuhan untuk persiapan bulan kesaksian dan pelayanan yang akan kami laksanakan tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juni nanti. Tuhan, kiranya Engkau memberkati panitia pelaksana yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Memberkati seluruh warga jemaat sehingga kami semua dapat melakukan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan ini dengan baik. Kami dapat bersaksi, kami dapat melayani di tengah keluarga kami dan juga bagi sesama kami. Demikian juga kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan di GKJ Jemaat Keraksaan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka terus dapat melayani dengan penuh cinta. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing.
Kami memohon cinta-Mu bagi keluarga kami. Kami memohon Kau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan keluarga kami. Jika ada saudara-saudara kami dalam keluarganya yang sedang bergumul, entah itu pergumulan keluarga apapun, pergumulan ekonomi, pergumulan tentang anak, atau pergumulan apapun ya Tuhan. Kami memohon cinta-Mu, kuatkanlah mereka, berikanlah pundak yang kuat, dan yakinkanlah mereka bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka akan benar-benar terus berharap kepadamu dan tidak meninggalkanmu sekalipun. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami haturkan. Inilah syukur kami Tuhan. Bila Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini berguna bagi pelayanan khususnya di GKJ Jemaat Keraksaan dan pelayanan di tempat yang lain. Tuhan, inilah doa kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan mampukan kami benar-benar untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah Tuhan doa kami. Doa yang kurang sempurna ini akan kami lengkapi dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 184. Bait yang pertama dan kedua.
dan arahkan hati saudara-saudara. Mari bersama kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Yesus Kristus Sang Sumber Cinta Kasih dan Pengharapan, Roh Kudus dengan kuasa-Nya menyertai saudara-saudara, menyertai jemaat kita, menyertai bangsa kita, menyertai dunia ini, mulai saat ini sampai selamanya. Amin.